Secara umum, para ulama madhab itu dapat dibagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama adalah para ulama yang disebut dengan mujtahid mutlak ghairu mustaqil, yaitu para ulama yang menggali hukum dari Quran dan Al-Hadis dan mampu menciptakan usul fikih sendiri. Jadi mereka ini memiliki kerangka fikih yang independen, yang membedakan dari ulama-ulama yang lain. Yang kedua adalah ulama dengan tingkatan mujtahid mustaqil. Ulama dengan tingkatan ini juga disebut dengan ulama mujtahid muttasid. Itu para ulama yang juga mampu menggali dari Quran dan Al-Hadis, menurunkan fatwa-fatwa dan menghasilkan hukum-hukum agama, tetapi menggunakan kerangka usul fikih dari ulama yang lainnya. Dalam hal ini adalah ulama mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Yang ketiga selanjutnya adalah para ulama yang disebut dengan mujtahid muqayyad, yaitu para ulama yang berijtihad menghasilkan hukum-hukum agama yang belum difatwakan atau dijelaskan secara gamblang oleh para ulama-ulama madhab di tingkatan sebelumnya. Mereka ini menggali hukum agama dengan menggunakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, juga lewat qiyas, tetapi tetap menggunakan kerangka usul fikih dari ulama madhabnya. Tingkatan yang keempat adalah para ulama yang disebut dengan mujtahid tarjih, yaitu para ulama yang mereka menghasilkan fatwa-fatwa agama dan bahkan juga kemudian merekomendasikan pendapat yang unggul, terkenal, atau yang paling kuat diamalkan dalam mazhab tersebut. Tingkatan yang kelima adalah para ulama yang dikenal dengan ulama muqallid, yaitu para ulama yang mengajarkan hukum-hukum agama lewat fikih mazhab yang diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk menggali hukum, tetapi hanya mengajarkan apa yang sudah diajarkan atau yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan ini bisa kita dapatkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Suhaili dan kitab Takhrij Furu' ala Usul karya Muhammad bin Utsman Al-Syausan. Dan tahukah kita sekelas Imam Al-Qassani dari madhab Hanafi, atau Al-Imam Ibn Rushd dari madhab Maliki, kemudian Al-Imam Ibn Qudamah dari madhab Hanbali, atau seperti Imam An-Nawawi yang memiliki karya yang mendunia itu dari madhab Syafi'i, itu mereka adalah para ulama-ulama yang mereka ini dalam tanda kutip harus cukup puas hanya berada di tingkat keempat dari tingkatan mujtahid yang telah kita sebutkan tadi. Lalu di zaman kita hari ini tumbuh dengan subur para mujtahid mutlak yang bukan hanya bisa melahirkan madhab sendiri, bahkan bisa mentarjih, bisa menentukan di antara madhab-madhab yang ada, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh diikuti, mana yang sesuai sunnah, mana yang bid'ah. Mereka ini ternyata tidak perlu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Mereka hanya cukup dengan modal kepedean dan slogan dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak?